Halo semuanya, balik lagi bersama aku Ana di Yunus Education. Seperti biasa, Yunus Education akan selalu menyajikan hal-hal yang bersifat edukatif kepada teman-teman semuanya. Tapi kali ini target kita adalah adik-adik yang duduk di bangku kelas 4 SD. Jadi jika di video sebelumnya telah diulas beberapa contoh soal yang nantinya akan muncul di PTS adik-adik di kelas 5, sekarang kita turun ke bawah untuk kelas 4 SD. Namun sebelum kita lanjut ke video, di sini Ana mau ngingetin lagi ke teman-teman dan juga adik-adik di rumah, jangan lupa subscribe konten ini dan jangan lupa juga like, comment, and share video ini sebanyak-banyaknya supaya bermanfaat luas, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan informasi terupdate dari Yunus Education. Oke, biar nggak lama-lama kita langsung saja ke soalnya ya. Di soal yang pertama seperti biasa, Ana mau ngingetin lagi kalau soal ini isinya campuran dari berbagai mata pelajaran. Mulai dari IPA, IPS, PPKN, bahkan seni budaya dan prakarya. SBDP ya gitu. Kita ke soal yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu A. Pertambangan, B. Hewan, C. Tumbuhan dan hewan, D. Tumbuhan. Jawabannya adalah yang mana teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang A. Pertambangan. Untuk soal yang nomor 2, pemanfaatan sumber daya alam sebagai bahan pangan di Indonesia adalah. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang kaya dengan sektor pertanian. Jadi untuk jawabannya, pilihannya Ana sebutin dulu. A. Perkebunan padi, B. Perkebunan teh, C. Perkebunan karet, dan D. Perkebunan sawit. Karena Indonesia kaya dengan padi dan padi adalah makanan khas, makanan pangan atau makanan pokok di Indonesia, maka sudah pasti jawabannya adalah yang A. Perkebunan padi. Kita ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 3. Di sini Ana mau ngebacain soalnya. Indonesia merupakan negara agraris. Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang sangat bagus dilakukan adalah. Agraris ada kaitannya dengan pertanian. Jadi untuk pilihannya Ana bacakan dulu. A. Pertanian, B. Peternakan, C. Pengeboran, dan D. Pertambakan. Jadi kira-kira apa jawabannya adik-adik? Jawabannya sudah pasti yang A. Pertanian. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jenis mata pencaharian yang dapat dilakukan di daerah dataran tinggi adalah A. Budidaya ikan, B. Tambak udang, C. Perkebunan teh, dan D. Tambak garam. Kira-kira jawabannya apa adik-adik? Kalau kita pikir secara logika, di antara beberapa seperti budidaya ikan, tambak udang, tambak garam, ini biasanya terjadi di dataran rendah atau di dekat-dekat pantai gitu. Jadi kalau dataran tinggi sudah pasti jawabannya adalah yang C. Perkebunan teh. Kita ke soal nomor 5. Negara Indonesia yang terletak di titik persilangan antara berbagai bangsa menyebabkan beragamnya titik-titik yang ada di Indonesia. A. Ras atau suku, B. Agama, C. Kepercayaan, dan D. Sifat. Kira-kira jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang A. Ras atau suku. Kita lanjut ke soal nomor 6. Manfaat keragaman adalah A. Menumbuhkan sikap toleransi, B. Menumbuhkan sikap percaya diri, C. Kerjasama, dan D. Gotong royong. Kira-kira jawabannya yang mana? Jawabannya sudah pasti yang A. Menumbuhkan sikap toleransi. Dengan adanya perbedaan, kita dituntut untuk menghargai sesama atas adanya perbedaan-perbedaan tadi. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 7. Ras atau suku merupakan keberagaman yang dapat ditemukan di. Ras atau suku ini biasanya cakupannya lebih luas. Kita bacakan dulu pilihannya. A. Tempat beribadah, B. Rumah, C. Lingkungan sosial, D. Masjid.
Kira-kira cakupan yang lebih luas di antara 4 pilihan tadi yang mana teman-teman? Ya, cakupan yang lebih luas adalah lingkungan sosial. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 8. Kumpulan kata-kata yang terdapat di dalam puisi disebut A. Rima puisi, B. Sajak puisi, C. Bait puisi, dan D. Baris puisi. Kira-kira jawabannya yang mana? Ya, baris puisi. Jadi yang D ya teman-teman. Untuk soal nomor 9. Bunyi vokal akhir pada baris-baris puisi disebut. Jadi ada beberapa puisi yang akhirannya tuh sama A, B gitu. Intinya sama lah gitu. Pilihannya ada A. Rima, B. Sajak, C. Bait, dan D. Baris. Kalau teman-teman ingat-ingat lagi, untuk bunyi vokal akhir pada baris-baris puisi itu disebut apa? Disebutnya itu adalah rima, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang A. 10. Macam-macam tempo lagu adalah. Tempo ini mengacu kepada slow or speed, kecepatan. Di sini pilihannya Anda bacakan dulu. Yang A, cepat dan lambat, B, rendah dan tinggi, C, lambat dan tinggi, D, nyaring dan tinggi. Jawabannya sudah pasti yang apa? Seperti yang Anda sebutin tadi, jelasin tadi, sempat sedikit apa? Jawabannya sudah pasti yang A, cepat dan lambat. Jadi itu disebut dengan tempo ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 11. Cepat dan lambatnya lagu dinyanyikan disebut. Nah, ini sebenarnya kebalikannya yang barusan. Kalau yang tadi itu tempo adalah apa, kemudian sekarang cepat dan lambatnya lagu disebut apa? Nah, pasti jawabannya tempo. Tapi kita perlu bacakan dulu beberapa pilihannya. Yang pertama, tempo lagu, yang B, nada lagu, yang C, not lagu, dan D, irama lagu. Jadi jawabannya yang apa? Jawabannya adalah yang A, tempo lagu. Kita lanjut ke soal nomor 12. Largo adalah largo. A, lambat sekali, B, lebih lambat, C, lebih cepat, dan D, cepat sekali. Ada yang tahu jawabannya? Jawabannya adalah yang A, lambat sekali. Kita ke soal berikutnya di nomor 13. Perubahan bentuk dalam siklus kehidupan hewan disebut apa teman-teman? Yang A, ada daur hidup, yang B, ada metamorfosis, yang C, perkembangbiakan, dan D, pertumbuhan. Kita analisis dulu soalnya perubahan bentuk dalam siklus kehidupan. Jawabannya adalah yang B, metamorfosis. Kita ke soal nomor 14. Proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa disebut A, daur hidup, B, metamorfosis, C, perkembangbiakan, D, pertumbuhan. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah proses pertumbuhan dan perkembangan itu disebut apa? Mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa. Jawabannya adalah yang A, daur hidup. Kita ke soal nomor 15 atau soal terakhir. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna kecuali A, kupu-kupu, B, lalat, C, katak, dan D, belalang. Jawabannya adalah belalang. Karena di antara yang lain seperti kupu-kupu, lalat, dan katak itu mengalami metamorfosis yang sempurna. Sedangkan di pertanyaannya dicari yang tidak sempurna karena kecuali ya teman-teman.
Oke, mungkin itu saja beberapa contoh soal dari Yunus Education kali ini untuk teman-teman yang segera menghadapi PTS kelas 4 SD semester 2. Semoga soal tadi bisa membantu proses belajar teman-teman atau juga proses ibu-ibu atau juga kakak-kakak para orang tua di luaran sana yang sedang mengajari anaknya untuk belajar gitu ya. Oke, terima kasih juga buat kalian yang masih standby nonton video ini hingga akhir. Semoga video tadi bermanfaat. See you in the next video. Bye-bye.